Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wanika Tili dengan NIM 551421010. Di sini saya akan mewawancarai salah satu arsitek yang ada di Gorontalo. Sebut nama beliau Pak Satar Saman STMT. Selamat siang. Ya, selamat siang. Saya mahasiswa dari Teknik Arsitektur Universitas Negeri Gorontalo. Saya izin mewawancarai Bapak. Ya. Di sini ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang poin pertama itu sebagai arsitek, motivasi apa yang membentuk diri Bapak untuk menjadi seorang arsitek, yang mendorong diri Bapak? Motivasi saya atau cita-cita saya menjadi arsitek. Iya. Sejak SD itu saya sudah kompetisi untuk menggambar. Tapi saya itu dari SD itu menggambar pemandangan. SD itu sudah mempelajari bagaimana seorang arsitek ini. Ternyata backgroundnya harus tahu gambar bangunan ini. Bagi SMP ada kompetisi bergambar, saya gambar bangunan, mereka gambar terbalik lagi, saya gambar bangunan, gambar pemandangan. Setelah judulnya menggambar pemandangan, saya gambar bangunan. Jadi motivasinya dari sekolah ya Pak? Dari sekolah. Setelah itu saya sudah lihat tahun 70 itu saya lihat perkembangan arsitek itu sih bagaimana, ternyata luas. Baru saya masuk SMP, SMA saya ambil jurusan STM, jurusan bangunan gedung. Saya ambil konsentrasi gambar bangunan gedung, tapi jurusan itu belum seperti sekarang harus ada jurusan gambar, jurusan apa dulu beton, tapi itu masih setelah ambil jurusan STM. Memang cita-cita saya bukan sama harus STM, karena di situ jurusan saya, cita-cita saya supaya sinkron dengan cita-cita Bapak dari iya, kecil. sinkron dengan cita-cita saya. Setelah itu ambil ujian UMPTN. Tapi sebelum itu saya sudah kerja di bidang konstruksi cuma 1 tahun. 1988 selesai. 89 saya kursus bangunan gedung. Bosan di situ, saya memotivasi bagaimana saya bisa menjadi insinyur bangunan gedung. Saya kuliah itu saya pertama sekali itu adalah arsitek, yang kedua teknik sipil di Unhas. Berselang waktu tahun 90, saya ingat itu bulan Agustus, saya Juli lulus di Unas, di teknik arsitektur Unas. Baru ketemu sama rektor, sudah botak-botak di ospek, ditanya yang dari mana STM, yang mana dari STM. Saya berdiri STM Gorontalo, saya sendiri. Jadi cuma 2 orang STM yang di Unas itu waktu angkatan 90. Yang satu STM Makassar, itu pun dia STM mesin. Dari STM dia berdiri 2. Setelah itu dikasih tahu bahwa susah mengadaptasi STM ke situ karena ada sistem DO. Karena rektor bilang saya tahu STM ini banyak DO. Makanya saya motivasi belajar. Setelah lewat dari 3 semester lolos. Itu bisa. Ya itu dari situ saya sudah memang cerita dari SD itu sudah menjadi menginginkan dari insinyur arsitek. Tapi Pak, dalam perjalanan itu apa tantangan terbesar Bapak setelah kuliah Pak? Ketika Bapak sudah mendapatkan proyek, tantangan terbesarnya Bapak apa? Tantangan yang terbesar begitu saya rancang, itu yang pertama sekali saya rancang itu itu waktu dikasih proyeknya Pak Dani Pemantik itu di Makassar, itu yang di
Kalau sehari namanya Akarena. Itu saya gambar kena banjir. Ada kena banjir, disuruh perbaiki lagi, saya gambar lagi. Itu karena ada musibah, gitu. Tantangannya itu kan. Baru banyak tantangan dari owner juga, banyak yang komplain. Itu kan baru-baru banyak yang gambar disuruh robah ini karena banyak waktu yang terbuang di situ. Karena susahnya itu kalau ada sudah bagus perbaiki lagi, sudah bagus menurut dia tidak bagus itu jadi. Berarti itu adalah salah satu peran dan tanggung jawab arsitek Pak, harus tetap melayani owner sebaik mungkin. Ya, kalau itu memang kalau arsitek itu siap jiwa apa dulu ada dikritik oleh pemberi tugas. Kadang-kadang pemberi tugas ini tidak sesuai apa yang diinginkan, kita ulang lagi. Jadi kita harus sabar. Biasanya Pak, dalam merancang satu proyek, Bapak menggunakan software atau perangkat lunak apa saja Pak? Dulu waktu saya alumni 2097 itu belum ada software, itu pun software AutoCAD 2 rilis 9. Berarti masih AutoCAD rilis 9 itu pun tidak semuanya orang tahu, dari otodidak. Setelah 2020 2021 itu sudah pakai software AutoCAD. Setelah AutoCAD, ArchiCAD, tiga saya sudah tahu dengan apa SketchUp. Arsitek kita harus update pengetahuannya, kalau tidak ketinggalan. Terus terkait proyek itu, apakah ada beberapa material yang tepat begitu Pak, yang memang material untuk eksterior, interiornya, estetikanya itu banyak, sebetulnya banyak. Yang vendor-vendor yang diberikan itu kan yang paling banyak itu RCP itu. Yang terakhir kan ada polikarbonat itu yang itu Passat yang bagus untuk dibuat ini. Tapi untuk tulisan luar itu bagian tulisan luar, tapi untuk tampilan bangunan itu sebaiknya didesain tampak itu harusnya pakai beton. Bagaimana caranya? Karena beton itu dia kuat. Dia tidak dimakan usia, karena kalau ACP kan ada usia karena radiasi matahari atau apa itu. Terus Pak, dalam aspek bisnis, seorang profesional arsitektur melihat perkembangannya zaman, menurut Bapak perkembangan bisnis arsitektur Indonesia seperti apa Pak? Perkembangan arsitektur dari tahun ke tahun sih sangat meningkat, karena persaingan arsitektur itu sungguh kompetitif, karena semuanya itu tergantung orangnya juga. Kalau arsitek hanya diam di rumah tidak ada perkembangan, dia tidak ada Tapi sekarang itu dunia arsitektur itu persaingannya sangat ketat, karena Gorontalo dulu dibandingkan tahun sekarang arsitek itu sudah membludak, bahkan mereka lebih pintar dibandingkan seniornya, lebih banyak bekerja karena sudah tahu softwarenya. Bila dia orang tua seperti saya, bagi orangnya sudah jarang untuk buka yang software yang lebih canggih lagi. Gitu. Sudah banyak arsitek yang sudah kompetitif, yang sudah bagus. Dan pertanyaan terakhir Pak, sebagai seorang arsitek, etika yang paling tepat yang harus kita tanamkan sebagai seorang arsitektur itu seperti apa Pak? Yang kita menanamkan adalah menghargai waktu. Kalau kita disiplin waktu, pasti akan sukses. Semuanya begitu. Kalau kita dapat objek atau apakah owner memberikan waktu, misalnya waktu 1 minggu, jangan lewat 1 minggu, harus tepat waktu. Berarti kunci utama menjadi seorang arsitek harus komitmen waktu. Komitmen waktu, baru hargai waktu, baru etika waktu itu, etika terhadap orang, etika terhadap
diri sendiri itu bagus. Kalau kita lewati itu pasti akan terbengkalai, tidak akan diam di tempat itu. Baiklah, terima kasih kepada narasumber kita. Demikian wawancara kami pada siang hari ini. Saya Sri Wahyuni Katili pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.